Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajarnya meskipun pembelajarannya kita lakukan masih dari rumah. Baik teman-teman, kali ini kita masuk di tema 3 subtema 2 tentang wujud benda. Wujud benda. Ada 3 macam wujud benda, yaitu cair, padat, dan gas. Yang pertama, benda cair. Benda cair adalah benda atau barang yang dapat berubah bentuk menurut bangun tempatnya karena molekulnya bergerak bebas. Contoh benda cair ada air, minyak, sirup, kecap, dan sebagainya. Sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya mengikuti wadahnya. Jika teman-teman menyimpan air di dalam botol, maka bentuk air akan menyerupai botol. Kemudian, jika teman-teman pindahkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti wadahnya, yaitu gelas. Yang kedua, volume zat cair tetap. Yang ketiga, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, meresap melalui sela-sela kecil. Yang kedua ada benda padat. Benda padat adalah benda atau barang yang wujudnya padat dan mempunyai bentuk tertentu. Contohnya ada batu, ada meja, ada kursi, ada pensil, ada bangku, ada logam, dan sebagainya. Sifat benda padat. Yang pertama, bentuknya padat. Yang kedua, tidak dipengaruhi wadahnya. Yang ketiga, memiliki volume yang tetap. Yang keempat, bisa diubah dengan perlakuan tertentu. Contohnya, misalnya kalian punya benda padatnya kayu. Kemudian kayu itu akan kalian bentuk menjadi meja atau menjadi kursi, ya. Berikutnya, sifat benda padat adalah menempati ruang. Benda gas. Ayo teman-teman, lihat ada apakah ini? Ini ada balon udara, ada udara juga di sini. Ini ada uap air dan di sini ada asap. Oke, benda gas adalah benda atau barang dengan ciri berupa zat ringan yang sifatnya seperti udara. Contoh benda gas adalah udara, asap, oksigen, dan uap air. Sifat benda gas. Yang pertama, terdapat di segala tempat. Yang kedua, mengisi seluruh ruangan yang ditempati. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Nah, kita lihat ya di sini, kita simpulkan lagi sifat benda padat. Yang pertama, bentuk benda padat tetap. Ketika kamu misalnya punya pulpen, kamu simpan di kotak pensil, bentuknya akan tetap seperti itu. Kamu pindahkan lagi misalnya ke atas meja, maka bentuknya akan tetap seperti itu. Kemudian, bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu, misalnya ditumbuk, dipotong, atau digosok. Kemudian, sifat benda cair. Bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian, bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair mengalir ke tempat lebih rendah. Benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Kemudian yang ketiga, sifat benda gas. Benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah. Kita lanjut mengukur berat menggunakan timbangan. Di sini ada timbangan neraca. Timbangan neraca biasanya digunakan untuk menimbang benda-benda yang ringan. Contohnya misalnya emas ya. Berikutnya ada timbangan pasar. Biasanya digunakan pedagang. Cara menimbang memakai anak
timbangan. Kemudian ada timbangan berat badan yang biasa kita gunakan untuk menimbang berat badan. Kemudian ada timbangan digital, biasanya digunakan untuk mengukur berat buah atau sayuran. Berikutnya ada timbangan bayi yang digunakan untuk menimbang bayi. Selanjutnya ada timbangan gantung, dapat digunakan untuk menimbang berat benda dengan cara digantungkan. Nah, teman-teman, kita akan menghitung lagi nih satuan berat ya. Ada kilogram, ada hektogram atau ons, ada dekagram, ada gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun satu tangga maka dikalikan dengan 10. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Menentukan satuan berat. Oke. 1 kilo sama dengan 10 ons. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 kilo sama dengan 10 hektogram. 1 kilo sama dengan 1000 gram. 1 hektogram sama dengan 100 gram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 kuintal sama dengan 1000 hektogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Ya, baik. Berikutnya membedakan massa benda. Massa adalah banyaknya zat atau materi yang terkandung dalam suatu benda. Nah, jika kita lihat di sini ada botol C dan botol D, maka botol C mempunyai massa lebih besar daripada botol D. Kemudian, balok B mempunyai massa lebih kecil daripada balok A. Berikutnya, volume. Ukuran ruang yang ditempati suatu benda disebut volume. Di sini ada air yang memiliki volume air 60 Celcius. Kemudian 60 cc, mohon maaf, 60 cc. Kemudian dimasukkan batu, maka volumenya akan bertambah menjadi 80 cc. Nah, berikutnya di sini juga ada bola kasti yang dimasukkan di dalam kardus. Kemudian ada bola basket yang dimasukkan kardus. Dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa bola tenis itu akan menempati sedikit ruang di dalam keranjang atau di dalam kardus. Kemudian kita memasukkan bola basket ke dalam kardus. Tentu bola basket akan menempati ruang yang lebih banyak. Semakin besar ukuran suatu benda, maka akan semakin besar pula volumenya. Berikutnya, mengkonversikan jarak. Kita perhatikan di sini. Di sini ada rumah togar. Dari rumah togar menuju puskesmas jaraknya adalah 3 km 250 meter. Dari puskesmas ke pabrik jaraknya 10 km. Dari puskesmas ke sekolah jaraknya 850 meter. Dari sekolah ke kantor polisi 500 meter. Dari kantor polisi ke pasar jaraknya 2 km 125 meter. Dari kantor polisi ke rumah Ana jaraknya 720 meter. Dari pasar ke hotel jaraknya 1 km 670 meter. Dari hotel ke sekolah jaraknya 1 km 200 meter. Dari pasar ke rumah togar jaraknya 1 km 435 meter. Baik, jika
Jarak dari pasar ke sekolah melalui hotel. Maka jaraknya adalah, nah kita hitung di sini, melewati hotel. Jarak dari pasar ke sekolah 1 km 670 ditambah 1 km 200 meter. Maka berapa teman-teman hasilnya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 1 km 870 meter, ya. Selanjutnya ada gerak kuat dan gerak lemah. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan penuh tenaga. Nah, kita lihat di sini contohnya. Mereka melakukan gerak tarian ini dengan gerak kuat. Berikutnya ada gerak lemah. Gerak lemah adalah gerakan yang dilakukan dengan sedikit tenaga. Kita lihat di sini ada menunduk dan menelengkan kepala, itu menggunakan gerakan lemah. Berikutnya, tolong menolong. Tolong menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Tolong menolong merupakan sikap terpuji. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan sikap tolong menolong. Tolong menolong hendaknya dilakukan dengan tulus. Tulus artinya tidak mengharapkan imbalan dari orang yang ditolong. Manfaat tolong menolong. Yang pertama, meringankan beban orang lain. Berikutnya, mempererat persahabatan. Selanjutnya, dapat menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. Selanjutnya, pekerjaan sulit menjadi lebih mudah. Dan pekerjaan menjadi cepat selesai. Berikutnya, gotong royong. Gotong royong berarti mengerjakan sesuatu bersama-sama. Contoh kegiatan gotong royong. Gotong royong membersihkan sampah agar lingkungan terlihat lebih bersih. Kemudian, gotong royong membangun siskamling. Selanjutnya, gotong royong mempersiapkan HUT RI atau mempersiapkan untuk memperingati hari kemerdekaan. Berikutnya, manfaat gotong royong. Yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong, saling membantu, dan juga kekeluargaan. Selanjutnya, dapat menciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang. Dapat meringankan dan mempercepat selesainya suatu pekerjaan. Dan dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Gotong royong termasuk dalam penerapan sila ketiga. Berikutnya ada hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Tidak berlebihan artinya sesuai kebutuhan. Hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap rendah hati, berjiwa sosial, dan tidak sombong. Orang yang hidup sederhana bukan berarti kekurangan. Ciri-ciri dan pola hidup sederhana diantaranya yang pertama, tidak menggunakan pakaian dan perhiasan berlebihan. Tidak membeli barang hanya karena keinginan, melainkan kebutuhan. Tidak bersikap sombong dan meremehkan orang lain. Gemar berbagi dengan orang yang membutuhkan. Bersikap hemat dan cermat. Pola hidup sederhana juga merupakan penerapan sila kelima. Baik teman-teman, sudah selesai pembahasan kita kali ini. Nah, teman-teman dapat menuliskan kesimpulan apa saja ya yang sudah kita bahas kali ini.
Ibu akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.